Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami praktikan dari Laboratorium Sistem Informasi Manajemen kelompok 7 akan menjelaskan modul 4 kami, yaitu hosting dan aplikasi. Mulai dari pendahuluan, yang pertama adalah latar belakang. Sistem informasi manajemen merupakan bagian vital pada sebagian besar perusahaan. Sistem informasi manajemen merupakan hal mendorong berkembangnya perusahaan. Semakin maju manajemen sistem informasi sebuah perusahaan, maka semakin maju pula perusahaan tersebut. Apabila suatu perusahaan memiliki sistem informasi manajemen yang baik, maka akan banyak keuntungan yang akan diperoleh. Manfaat dari sistem informasi yang baik utamanya adalah dapat menjalankan proses perencanaan bisnis secara efektif dan efisien. Website adalah kumpulan halaman dalam suatu domain yang memuat tentang berbagai informasi agar dapat dibaca dan dilihat oleh pengguna internet melalui sebuah mesin pencari. Domain adalah identitas untuk mengakses sebuah website. DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan URL dan IP address. Hosting adalah suatu ruang atau tempat di internet yang digunakan untuk menyimpan data-data situs. Ketiga hal tersebut penting dalam pembuatan website agar website dapat diakses dengan baik. Aplikasi adalah program yang digunakan orang untuk melakukan sesuatu pada sistem komputer. Android adalah sebuah sistem operasi pada handphone yang bersifat terbuka dan berbasis pada sistem operasi Linux. Dengan semakin berkembangnya teknologi, toko buku Trisukma ini masih mempunyai kendala dalam proses transaksi penjualannya. Karena pada setiap transaksi penjualan masih dilakukan secara manual. Dalam melihat data persediaan buku atau stok buku, banyak memakan waktu dan menimbulkan kesalahan data. Masalah lain diantaranya masih kesulitan mencari buku saat transaksi. Pemilik toko mempunyai keinginan untuk membuat sebuah sistem pendataan yang dapat diakses oleh pegawainya melalui web. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah pegawai dalam melakukan pendataan persediaan buku serta mencatat transaksi yang dilakukan, sehingga akan mempermudah dalam melakukan rekapitulasi. Agar web tersebut dapat diakses oleh semua orang, web tersebut harus di-online terlebih dahulu serta membuat versi aplikasi Android dari web tersebut. Lalu ada rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada praktikum hosting dan aplikasi Android ini adalah bagaimana cara membuat website online dan aplikasi Android sistem pendataan toko buku yang dapat diakses oleh semua orang. Kemudian ada tujuan praktikum. Adapun tujuan praktikum dari hosting dan aplikasi Android ini yaitu yang pertama, praktikan dapat mengetahui apa itu hosting dan aplikasi Android serta penggunanya. Yang kedua, rancang sebuah web online dan aplikasi Android sederhana yang akan mempermudah pegawai toko buku dalam melakukan pendataan buku serta pencatatan transaksi. Yang ketiga, mengakses halaman web online dan aplikasi Android pendataan toko buku yang telah di-hosting menggunakan PC atau handphone. Lalu bab 2 ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada website. Website adalah keseluruhan halaman-halaman web yang terdapat dalam sebuah domain yang mengandung informasi. Website biasanya dibangun atas banyak halaman web yang saling berhubungan antar satu halaman web dengan halaman web yang lainnya, yang disebut dengan hyperlink. Sedangkan media penghubung berupa teks disebut dengan hypertext. Terdapat 3 teknologi dasar dari sebuah web. Di antaranya adalah yang pertama ada HTML atau Hypertext Markup Language yang merupakan bahasa markup atau format untuk halaman web. Yang kedua ada URI atau Uniform Research Identifier yang merupakan sebuah alamat unik untuk membuka halaman situs. Fungsinya adalah mengidentifikasi setiap sumber daya yang ada pada web. Yang ketiga ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Teknologi ini memungkinkan seseorang untuk mengambil kembali sumber daya yang terkoneksi dengan semua situs web. Manfaat website. Pada dasarnya, website memiliki berbagai manfaat yang tentunya dapat membantu berbagai masalah pekerjaan. Beberapa manfaat dari website diantaranya, yang pertama, memperluas jangkauan promosi bisnis. Dengan memiliki website, maka produk atau jasa akan lebih bisa dikenal oleh masyarakat. Yang kedua, bisa menjadi media tanpa batas, sebab internet adalah media informasi yang tanpa batas. Dengan memiliki website, kita berarti sama saja memiliki banyak karyawan yang mempromosikan produk kita selama 24 jam. Lalu yang ketiga yaitu website juga bisa digunakan sebagai tempat untuk mendapatkan komunitas yang sesuai dengan minat pengguna. Melalui website, pengguna bisa tergabung di dalam komunitas maupun situs bekerja. Lalu ada domain. Domain ini adalah identitas untuk mengakses sebuah website. Dalam bahasa sehari-hari, kita sering menyebut domain sebagai alamat website. Secara garis besar, domain ini bisa diartikan sebagai nama unik yang ditujukan untuk mengidentifikasi server
di sebuah jaringan internet atau komputer. Jika dianalogikan dalam kamus bahasa general, domain ini ibarat sebuah petak tanah, sementara website itu merupakan bangunan rumah yang berdiri di atasnya. Fungsi web domain ini sangat krusial karena mampu mempermudah proses identifikasi ketika ada pengunjung yang ingin mengakses website. Tanpa domain, sebuah website sebenarnya bisa saja diakses, tapi harus mengetahui alamat IP yang terdiri dari rangkaian beberapa digit angka yang dipisahkan dengan tanda titik. Untuk kategori domain, hal yang perlu diketahui mengenai domain yaitu ada top level domain dan second level domain. Yang pertama ada top level domain. Top level domain atau disingkat dengan TLD ini adalah bagian terakhir dari sebuah nama domain. Contohnya domain google.com yang menjadi TLD-nya adalah .com. TLD dibagi menjadi dua bagian, yaitu generic TLD dan country code TLD. Kemudian ada second level domain atau SLD. Second level domain atau SLD ini adalah bagian dari domain yang terletak sebelum TLD. Contohnya, pada domain google.com yang menjadi SLD-nya adalah Google. Domain ugm.ac.id yang menjadi SLD-nya adalah UGM. Jadi dapat dikatakan SLD adalah bagian domain yang bisa kita daftarkan pada penyedia jasa web hosting selama masih tersedia. Berikutnya ada DNS atau Domain Name System. DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Formalnya, untuk mengakses internet perlu mengetikkan IP address sebuah website. Nah, DNS ini adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini. Fungsi DNS antara lain, yang pertama, untuk meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Yang kedua, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Dan yang ketiga, mencari server yang tepat untuk mengirimkan email. Beberapa manfaat penggunaan DNS dalam aktivitas berinternet antara lain, yang pertama, lebih mudah untuk berinternet. Dibanding mengingat deretan angka IP address, tentunya kita akan lebih nyaman untuk mengingat nama website. Hadirnya DNS telah berhasil menjembatani komunikasi antara pengguna internet dengan komputer. Yang kedua, lebih konsisten dalam penggunaan. Pengguna bisa menggunakan nama DNS yang sama, meskipun ada perubahan pada IP address yang digunakan. Lalu yang ketiga adalah mudah dikonfigurasi, dan terakhir lebih aman, karena sistem tersebut akan menjaga upaya peretasan yang coba dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Jadi website akan menjadi lebih aman. Kemudian ada hosting. Hosting adalah suatu ruang atau tempat di internet yang digunakan untuk menyimpan data-data situs, entah itu situs pribadi, perusahaan atau organisasi, situs blog, dan lain sebagainya. Hosting bisa digambarkan seperti sebuah hard disk dalam laptop yang digunakan untuk menyimpan data. Hosting ini juga merupakan salah satu layanan di internet yang menyediakan sumber daya berupa server-server untuk disewa, sehingga individu atau organisasi dapat menempatkan informasi di internet. Informasinya bisa berupa HTTP, FTP, email, DNS, atau lainnya. Fungsi web hosting. Fungsi hosting yang pertama adalah sebagai tempat menyimpan data. Semua berkas atau file website yang akan di-online-kan disimpan di server hosting. Berkas ini berupa teks, gambar, video, audio, atau berkas lainnya. Kemudian, untuk fungsi hosting yang kedua adalah sebagai akses situs dari DNS tertentu. Contohnya, sebuah situs memiliki alamat inisitus.com. Nah, situs inisitus.com tersebut memiliki nama domain yang telah terdaftar ke sebuah DNS. Tanpa adanya hosting, walaupun alamat website atau situs sudah terdaftar di DNS, website tidak akan bisa diakses. Lalu untuk fungsi hosting yang lainnya adalah menjaga agar website tetap online 24 jam. Tanpa adanya hosting, maka website tidak akan online. Artinya, dengan mengaktifkan web hosting, maka website akan tetap online selama penyedia layanan hosting yang digunakan terjaga dengan baik. Istilah-istilah dalam web hosting. Istilah-istilah di dalam web hosting yang sering digunakan antara lain, yang pertama ada add-on domain, yaitu fitur web hosting yang memungkinkan sebuah web hosting untuk digunakan oleh beberapa domain sekaligus. Lalu ada subdomain, yaitu bagian domain yang terletak sebelum nama domain utama. Kemudian ada park domain, yang merupakan domain yang menampilkan halaman website yang lain.
Kemudian ada bandwidth, yang merupakan ukuran maksimal besarnya lalu lintas data yang diperbolehkan dari sebuah web hosting dalam 1 bulan. Kemudian ada Content Management System atau CMS, merupakan perangkat lunak untuk membuat website secara otomatis. Kemudian ada Softaculous, yaitu fitur untuk menginstal CMS. Kemudian ada nama server sebagai identitas server untuk menghubungkan domain ke web hosting. Lalu ada change mode atau fitur web hosting untuk mengatur izin akses suatu data website. Kemudian ada MySQL yang merupakan salah satu perangkat lunak sistem manajemen basis data SQL. Kemudian ada PHPMyAdmin yang merupakan perangkat lunak administrasi database dengan tampilan yang mudah digunakan. Kemudian ada web email yang merupakan fitur untuk mengakses email dengan nama domain sendiri. Hubungan domain, DNS, dan hosting. Pada dasar pembuatan website, kita harus mempunyai 3 hal penting dan tidak dapat dipisahkan, yaitu domain, hosting, dan DNS. Ketiga hal tersebut adalah hal yang mendefinisikan sebuah website dapat diakses dengan baik. Jika ada di antara 3 hal tersebut hilang, maka dapat dipastikan website tidak akan bisa diakses. Pada sebuah website, nama domain dan web hosting adalah satu kesatuan. Apabila yang tersedia hanya web hosting, maka website tidak akan bisa diakses. Apabila yang tersedia hanya domain, maka tidak akan ada website yang akan ditampilkan karena halaman website tersimpan dalam web hosting. Berikutnya ada aplikasi Android. Aplikasi merupakan suatu perangkat lunak atau software atau program komputer yang beroperasi pada sistem tertentu yang diciptakan dan dikembangkan untuk melakukan perintah tertentu. Secara harfiah, aplikasi merupakan suatu penerapan perangkat lunak atau software yang dikembangkan untuk tujuan melakukan tugas-tugas tertentu. Dalam pengembangannya, aplikasi ini dapat dikategorikan dalam 3 kelompok. Yang pertama ada aplikasi desktop, yaitu aplikasi yang hanya dijalankan di perangkat PC, komputer, atau laptop. Kemudian aplikasi web, yaitu aplikasi yang dijalankan menggunakan komputer dan koneksi internet. Dan yang ketiga ada aplikasi mobile, yaitu aplikasi yang dijalankan di perangkat mobile. Fungsi aplikasi secara umum sendiri itu adalah yang pertama dapat memudahkan pekerjaan seseorang. Yang kedua, sebagai media hiburan. Yang ketiga, media komunikasi dan pertemanan. Dan yang keempat adalah sebagai pembaharuan kabar terkini. Android. Android adalah sistem operasi yang berbasis Linux untuk telepon seluler seperti telepon pintar dan komputer tablet. Android menyediakan platform terbuka bagi para pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk digunakan oleh bermacam peranti penggerak. Perilisan perdana Android sendiri adalah pada tanggal 5 November 2007. Operasi ini dirancang khusus untuk dipasang pada perangkat smartphone dan juga tablet, dan juga menyesuaikan dari spesifikasi low-end hingga ke spesifikasi high-end. Android ini sekarang adalah milik Google. Sistem operasi ini merupakan perangkat lunak open source yang artinya dapat digunakan oleh siapapun, dan Google tidak memungut biaya untuk itu. Penggunaan Android itu memiliki banyak kelebihan. Kelebihan dari Android antara lainnya adalah yang pertama, merupakan sistem operasi open source. Siapa saja bisa menggunakan secara gratis. Para developer atau pengembang dimudahkan untuk mengoptimalkan dan mengembangkan OS ini untuk smartphone yang dibuatnya. Yang kedua adalah harganya beragam. Ada yang terbilang cukup terjangkau, ada pula yang memiliki harga jual tinggi. Kemudian manfaat ketiga adalah banyak hubungan aplikasi. Hal ini juga tidak lepas dari sifat Android yang merupakan sistem operasi open source. Lalu yang keempat adalah mudah dimodifikasi. Banyak komponen yang bisa diatur ulang atau dimodifikasi, mulai dari ROM hingga custom overlock pada sistem operasi. Hal ini bisa berpengaruh terhadap performa ponsel pintar berbasis Android agar bisa bekerja lebih cepat dan sesuai dengan keinginan. Tapi di luar kelebihan yang dimiliki, Android juga memiliki kekurangan. Kekurangannya antara lain yang pertama, kerja sistemnya cukup berat. Hal ini menyebabkan banyak memori yang dibutuhkan, baik RAM maupun ROM. Kemudian, kelemahan yang kedua adalah hasil modifikasi sering menyebabkan sistem bekerja tidak stabil dan kurang optimal. Ada kalanya hasil modifikasi mengakibatkan OS menjadi sedikit lelet dan kurang responsif.
Yang ketiga adalah kurang responsif jika disandingkan dengan spesifikasi hardware yang tidak baik. Bab 3, langkah-langkah pengerjaan. Di sini studi kasus yang kita ambil adalah mengenai pendataan toko buku. Toko buku Trisukma punya keinginan untuk membuka sistem pendataan buku yang bisa diakses oleh pegawainya melalui web. Hal ini untuk mempermudah pegawai dalam melakukan pendataan persediaan buku serta pencatatan transaksi, sehingga mempermudah juga dalam melakukan rekapitulasi. Agar web tersebut dapat diakses oleh semua orang, web ini harus di-online-kan terlebih dahulu, serta membuat versi aplikasi Android dari web tersebut. Nah, untuk bagaimana tampilan dan output dari aplikasi Android-nya akan dijelaskan lebih lanjut oleh partner saya. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Teguh Priyatna, NPM 190320179 dan partner saya di Favara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perjalanan program tersebut. Ya, jadi di sini saya ingin menjelaskan mengenai langkah-langkah pengerjaan. Yang pertama ini studi kasus yang diambil ini adalah mengenai pendataan toko buku yang menjual buku-buku ilmu pengetahuan. Toko buku Trisukma ini mempunyai keinginan untuk membuka sebuah sistem pendataan toko buku yang dapat diakses oleh pegawainya melalui web. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah pegawai melalui web, pendataan persediaan buku ini, serta pencatatan transaksi yang dilakukan sehingga akan mempermudah dalam melakukan rekapitulasi. Agar web tersebut dapat diakses oleh semua orang, web tersebut harus di-online-kan atau diaktifkan terlebih dahulu serta membuat versi aplikasi Android dari web tersebut. Yang pertama ini kita harus hosting, yaitu aktifkan Apache dan MySQL daripada aplikasi SLAM yang kita punya. Lalu setelah itu kita bisa membuat folder yang ada di htdocs ini sesuai dengan yang ada di dalam database PHP MyAdmin. Lalu kita selanjutnya buka database yang telah dibuat di localhost. Lalu kita backup dengan cara kita bisa ekspor data-data yang ada di database tersebut lewat tombol ekspor yang ada di kolom PHP MyAdmin ini. Selanjutnya kita bisa membuka halaman web hosting yaitu Ultimate Free Host. Di sini kita berusaha memasukkan beberapa, ada default URL atau web yang akan kita gunakan ini URL itu apa. Terus di sini kita bisa membuat password, lalu kita bisa membuat tipe dari web tersebut misalnya .com atau .org. Selanjutnya kita pilih new registration, lalu kita isi data-data yang telah kita temukan tadi. Setelah kita isi data-data, kita tinggal tunggu link yang telah dikirimkan ke email kita oleh Ultimate Free Host tadi. Lalu dari link itu kita mempunyai cPanel URL. cPanel URL ini website yang fungsinya untuk nanti memasukkan ke file MySQL-nya atau database-nya itu. Di sini kita klik MySQL database yang ada di dalam cPanel tadi, database, MySQL database. Lalu setelah kita klik ini, buat nama database-nya tersebut. Misalnya kalau saya ini database-nya ini tulisnya pendata toko buku. Lalu setelah itu kita klik admin yang ada di kanan bawah ini. Setelah itu kita import database yang tadi kita sudah ekspor tadi, lalu kopikan MySQL kita ke dalam data tersebut. Lalu setelah itu kita bisa buka FileZilla. Di dalam FileZilla ini kita masukkan data-data yang seperti didapatin di email tadi, yaitu ada email hostnya, ada username, dan password yang telah kita dapat tadi. Setelah kita sudah connect-in ke dalam FileZilla, lalu kita pilih ke menu hosting dan pilih File Manager. Di File Manager ini kita ubah koneksinya menjadi, lalu di sini kan nanti ada username, password, dan URL. Nah, ini kita masukin ke dalam lingkup koneksi ini supaya dia bisa terhubung. Setelah itu kita save dan buka tampilan hosting dengan cara klik domain yang telah dibuat, lalu isikan username dan password login. Kan tadi kan udah dapat URL untuk mengakses web yang telah kita punya. Di sini sudah bisa. Lalu nanti muncul seperti ini, ada home, login, help, dan code. Di sini saya bisa praktekkan melalui webnya.
Tampilan awal akan seperti ini nanti. Di sini ada username dan password. Username-nya ini nama dari karyawan yang sudah didaftarkan. Di sini namanya adalah Syamsuddin. Lalu ID untuk passwordnya ini sendiri adalah ID karyawan itu. Di sini passwordnya adalah 111. Lalu kita submit. Di sini kita mempunyai dua kolom, yaitu input dan data. Di sini ada buku, penulis, transaksi, kategori, dan penerbit. Yang kita coba dulu di sini adalah input buku. Di sini ada ID buku, penerbit, kategori, ID penulis, judul, tahun terbit, tanggal masuk, stok, rak buku, dan harga. Kita bisa masukin semuanya dari sini. Misalnya ID bukunya 4, atau terus ID penerbitnya 2, ID kategorinya 2, ID penulis 2, judulnya sistem, tahun terbitnya 2001, tanggal masuknya 13 Januari 2020, stoknya ada 10. Nah, rak buku ini ada di letak mana? Ada di letak 4, harganya adalah 100.000. Di sini kita bisa klik insert record. Nah, nanti setelah kita insert record, ini akan masuk ke dalam sini. Nah, ini kita telah masukin tadi, ada ID bukunya 3, ID penerbitnya 2, ID kategorinya 2, ID penulisnya 2, lalu judulnya itu adalah sistem. Tahun terbitnya sini, tanggal masuk, dan harganya semuanya lengkap. Nah, untuk melihat data yang tadi itu kita bisa langsung ke klik yang ada di kolom data ini buku. Nah, ini langsung masuk ke yang tadi. Lalu selanjutnya di sini ada penulis, ada transaksi, ada kategori, dan ada penerbit. Semuanya sama, bisa diinput juga. Nah, di sini ada kolom help. Nah, help ini kita bisa melaporkan gangguan yang terjadi terhadap web tersebut. Misalnya ada kejadian web gagal untuk render atau gimana, itu bisa dikontak yang ada di kontak sini. Lalu ada buat ini version dari web ini sendiri, ada versi 1.1. Lalu di sini ada home. Ya, ini home ini ada tampilan awal saat kita mau memasuki web, yaitu selamat datang di pendataan toko buku. Nanti setelah kita login kan kita bisa ada pilihan logout. Nah, di sini juga ada pilihan logout. Di sini tulisannya terima kasih telah menggunakan, bisa login kembali atau kembali ke home. Ya. Nah. Lalu setelah kita hosting tadi, kita bisa membuka AppGeyser. Nah, di AppGeyser ini kita bisa membuat aplikasi yang kita inginkan tadi, yang di dalam web tersebut. Kita bisa kita ubah untuk menjadi aplikasi yang berbasis Android. Jadi nantinya web yang kita gunakan ini bisa ada di dalam aplikasi yang ada di HP kita atau Android. Di sini kita mempunyai output web online-nya ini, ada tampilan home PHP, login.php, ada sukses.php, gagal.php, input buku, data buku, input penulis, data penulis, ada input transaksi dan data transaksi, ada input kategori dan data kategori, lalu ada input penerbit dan data penerbit. Selanjutnya ada help, about, logout. Nah, di sini untuk tampilan versi Android-nya itu sendiri. Di sini ada tampilan home.php-nya, sama seperti web yang tadi, cuman kita bisa mengaksesnya di dalam HP kita, yaitu Android. Lalu di sini ada tampilan login, sukses, gagal, input buku, data buku, input penulis, data penulis, input transaksi dan data transaksi, input kategori dan data kategori, input penerbit dan data penerbit. Di sini ada help, ada about, ada logout juga. Lalu kita bisa simpulkan analisis. Pada tampilan home terdapat tulisan selamat datang pada toko buku. Pada home ini kita bisa memilih login jika kita ingin masuk ke dalamnya. Lalu ada pada tampilan login terdapat dua kotak kosong, yaitu username dan juga password. Untuk username sendiri diisi dengan nama karyawan, dan untuk passwordnya ini sendiri diisi dengan ID karyawan itu sendiri. Lalu untuk tampilan sukses nanti akan muncul tabel input dan juga tabel data. Untuk tabel inputnya ini dan data terdiri dari buku, penerbit, penulis, transaksi, dan juga kategori. Lalu selanjutnya ada pada tampilan gagal login, akan muncul pemberitahuan bahwa username atau password yang Anda masukkan itu adalah salah sesuai dengan kata-kata, dan silahkan coba untuk kembali. Pada tampilan help terdapat informasi mengenai kontak yang bisa dihubungi oleh pengguna apabila
suatu saat mengalami kendala-kendala dalam melakukan aplikasi tersebut. Begitu juga seterusnya dengan yang lain-lainnya. Yang terakhir ini ada tampilan logout berisikan tampilan ketika memencet tombol logout, maka akan muncul tulisan terima kasih dan ada dua pilihan, ingin tetap logout ataupun ingin login kembali atau kembali ke home itu sendiri. Lalu di sini ada kesimpulannya. Yang pertama ini, hosting adalah suatu ruang atau tempat di internet yang digunakan untuk menyimpan data-data ataupun situs pribadi, perusahaan, atau organisasi, situs blog, dan lain sebagainya yang diperlukan untuk sebuah website sehingga dapat diakses lewat internet. Aplikasi ini merupakan suatu perangkat lunak atau software atau program komputer yang beroperasi pada sistem tertentu yang diciptakan dan dikembangkan untuk melakukan perintah tertentu. Android merupakan OS untuk melakukan telepon seluler berbasis Linux. OS ini menyediakan platform terbuka untuk para pengembang sehingga bisa menciptakan aplikasi yang bisa digunakan oleh bermacam-macam piranti bergerak. Yang kedua ini ada, agar web pendataan toko buku dapat diakses oleh semua orang, web tersebut harus online atau diaktifkan terlebih dahulu serta membuat versi aplikasi Android dari web tersebut. Untuk pembuatan website online ini dan aplikasi Android ini diperlukan hosting dan FileZilla. Dan hasil yang didapatkan dari pembuatan aplikasi Android ini yaitu mempermudah pekerjaan yang akan dilakukan. Dengan aplikasi Android ini akan membuat pendataan semakin rapi, terstruktur, dan mudah digunakan sehingga memperlancar pekerjaan pegawai serta mengurangi terjadi kesalahan ataupun human error. Yang ketiga ini, ketika pengguna mengakses website online dan aplikasi Android pendataan toko buku ini melalui PC ataupun handphone, akan muncul beberapa tampilan. Adapun tampilan halaman pada website pendataan toko buku ini antara lain adalah home, tampilan login, tampilan sukses, tampilan gagal login, tampilan help, tampilan about, tampilan input buku, data buku, input penerbit, data penerbit, input penulis dan data penulis, tampilan input transaksi dan data transaksi, tampilan input kategori, dan tampilan data kategori dan tampilan logout. Selanjutnya ada saran untuk laporan modul 4 ini. Sebaiknya lebih teliti dalam melakukan penulisan modul agar tidak menyesatkan praktikan yang lain atau membingungkan praktikan. Sebaiknya yang kedua ini, sebaiknya pada modul diberikan penjelasan yang lebih mudah dipahami oleh praktikan agar kita lebih gampang memahami kata-kata yang ada di dalam modul tersebut. Yang ketiga ini, sebaiknya pada modul diberikan solusi atas kejadiannya error pada saat proses pengerjaan. Di sini misalnya kita terjadi error saat melakukan edit file yang ada di file manager yang di cPanel, itu kita harus mempunyai solusi tersendiri untuk melakukan itu. Jadi alangkah baiknya jika ada solusi atas terjadinya error tersebut. Lanjut, selanjutnya ada daftar pustaka dan lampiran. Ya, mungkin segitu dulu dari saya dan partner saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon dimaafkan bila ada salah-salah kata ataupun salah-salah lainnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.